Karena di Fakultas Hukum lah kemudian kemahiran keterampilan hukum itu dipupuk. Bahkan kemudian di dalamnya itu kita tanamkan juga bagaimana menjadi karakteristik penegak hukum yang baik. Bahkan kedisiplinan juga kita tanamkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah OTT akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dalam program yang sangat asik dan sangat untuk dinanti dan disimak selanjutnya dalam acara program OTT, obrolan tipis-tipis. Pak Muhti, alhamdulillah matur suwun sudah bisa membersamai teman-teman pemerhati OTT ini. Gimana kabarnya Pak Muhti? Ya, dalam suasana hujan ya dingin, tapi tetap kita harus tetap bersemangat kan. Teman-teman semua saya informasikan Pak Mufti ini itu kemarin habis jalan-jalan ke Lombok begitu. Tetapi apa namanya, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tetapi ada keperluan dan kepentingan yang berkaitan dengan tugas fakultas maupun universitas, khususnya mengenai laboratorium hukum kayak gitu. Pak Mufti, itu kan kemarin kalau nggak salah itu ada di tuan rumahnya penyelenggaranya itu ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Iya, Umat ya, singkatannya Umat. Keren sekali ya, Umat ya gitu. Kayak gitu. Nah, acaranya itu apa, Pak? Makasih Mas Kholik, disebut Mas Kholik itu. Jadi kemarin memang kita tanggal 26-an ya. Tanggal 26 bulan kemarin ya? Enggak, bulan ini. Oh, bulan ini? Iya. Ini kan masih tanggal berapa? Tanggal kemarin lah, Februari. Februari. Udah lupa. Kita melakukan koordinasi penting sebenarnya ini yang sangat penting lah, yaitu ada Rakernas for Lab Hukum. Rakernas PTM, Rapat Kerja Nasional Forum Laboratorium Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Oke, luar biasa, keren sekali ini. For Labkum ya berarti. For Labkum kayak gitu. Dari tanggal 26 ya, 26 sampai 20 kalau nggak salah tanggal 28 ya. 28. Oke. Nah, di dalam agenda kegiatan tersebut, Pak, tentunya kan diikuti dari beberapa PTM ya, se-Indonesia yang mempunyai misi untuk menyatukan misi khususnya lab itu sendiri, khususnya untuk Rakernas itu kayak gitu. Seberapa urgennya? Gini Mas Kholik ya. Jadi lab hukum itu di beberapa keynote speak yang kita undang beberapa. Misal dari Pak Dekan di UM Malang pada waktu dulu kita pernah pertemuan juga sama-sama mengatakan bahwa lab hukum itu menjadi ruh dari Fakultas Hukum. Berarti ini berarti dari Malang dulu. Penyampaian dari Pak Dekan Malang dulu akhirnya direspon begitu. Ya, kemudian ada lagi yang kemarin keynote speak pada waktu Raker. Yaitu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, Dekan Umat, juga sama mengatakan bahwa lab hukum itu menjadi ruh dari Fakultas Hukum. Nah, dan kebetulan bahwa for lab hukum kemarin diikuti kurang lebih sekitar 18 sampai 20 yang tergabung di dalam forum itu ya. Semuanya yang ikuti kan kepala lab hukum. Teman-teman semua, saya potong. Ini Pak Muhti ini adalah ketua forum laboratorium hukum ya. Yang tergabung dalam forum laboratorium hukum yang diketuai dan dinakodai oleh beliau ini. Selamat Pak Muhti, mantap. Next lanjut. Jadi kemudian kita bersama-sama merasa pala-pala lab hukum itu kita harus menseimbangkan lah ya perkembangan lab hukum, karena ternyata di beberapa setelah kita melakukan koordinasi, memang ada beberapa ketimpangan, terutama beberapa lab hukum yang belum dikelola secara serius, belum diseriusin. Padahal tadi kalau kita baca keynote speak itu adalah ruhnya fakultas, tapi kurang diseriusi dalam hal
pengelolaan lab. Jadi dan ada beberapa juga yang masih mencari-cari bagaimana sih tentang format pengelolaan lab itu. Sehingga dalam raker kemarin kita membahas juga tentang standarisasi SDM di lab hukum itu, standarisasi kurikulum lab hukum, dan juga ada juga kemudian standarisasi tata kelola. Sarana prasarana juga yang harus ada apa dalam lab hukum itu, minimalnya apa gitu. Standarisasi. Ya. Pak Muti, mohon maaf. Ini itu ibaratnya menyatukan, menselaraskan, menyamakan. Iya, agar kita keinginannya seluruh lab hukum di PTM itu sama-sama maju gitu. Sama-sama berkembang. Sama-sama bahwa lab hukum itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Fakultas Hukum dan harus diseriusi pengelolaan lab hukum itu. Walaupun tidak memungkiri bahwasanya kurikulum itu berbeda ya. Berbeda. Tetapi untuk pengelolaannya minimal ada standarisasi. Mendekati sama. Iya, ada standarisasinya. Sarana prasarana juga sama. Ada beberapa PTM ya di Fakultas Hukum PTM yang misal belum memiliki ruang sidang untuk praktek gitu ya. Nah, kemudian kan kita saling tukar informasi nih. Misal dari UMY bagaimana, dari UM Malang bagaimana, dari kemarin kan kebetulan hadir semua ya. Dari Unima bagaimana, Umat, sampai kemudian juga dari UMSU juga datang hadir. Sumatera Utara hadir. Kemudian dari Buton datang. Terus dari Pare juga hadir. Nah, kemudian dari UMS Surabaya juga hadir. Tangerang, UMC, banyak Mas yang hadir, yang kemudian kita saling bertukar informasi tentang bagaimana sih tentang pengelolaan lab hukum itu gitu. Karena memang kalau mensikapi kebutuhan khususnya di prodi hukum ya. Prodi hukum itu sendiri untuk rohnya untuk Fakultas Hukum yang berkaitan menunjang lulusan memang itu ada di lab hukum itu sendiri ya kan. Betul. Nah, yang dimana kemarin itu dibahas di dalam Rakernas itu ya. Keren. Jadi UM Palembang juga kebetulan hadir juga ya, saling tukar informasi. UM Kudus bahkan. UM Kudus, UM Purwokerto. Itu juga hadir. Dan kita sangat kaya ternyata untuk informasi-informasi yang harus kemudian ada. Ada beberapa fakultas hukum yang belum serius untuk mengelola lab. Padahal yang sudah serius dikelola lab itu ya Mas. Misal ruang sidang yang representatif. Itu satu jadi kebanggaan buat anak didik kita itu. Karena di Fakultas Hukum lah kemudian kemahiran, keterampilan hukum itu dipupuk. Bahkan kemudian di dalamnya itu kita tanamkan juga bagaimana menjadi karakteristik penegak hukum yang baik. Bahkan kedisiplinan juga kita tanamkan di situ. Pembentukan bagaimana ketika mereka kerja kelompok, kerja individu, keorganisasian. Ada semua di dalamnya itu. Itu baru kemudian di tingkat peradilan, praktek peradilan ya. Dan itu masing-masing Mas. Ada PTM ya, Fakultas Hukum yang praktek peradilannya misal hanya dipraktekkan itu hanya perdata, pidana. Ada yang hampir semuanya tuh. Ada yang petun juga juga kemudian pengadilan agama juga dipraktekkan. Militer ada juga yang dipraktekkan juga militer. Dan praktek itu kan tidak hanya seputar pengadilan ya, tapi proses mediasi, arbitrase, legal kontrak, sampai kemudian pada parlementarian, semuanya bisa dipraktekkan gitu loh. Dan ternyata mahasiswa kita itu ketika kita berikan ruang yang cukup untuk praktek, akan cepat Mas. Mudah mengingat apa yang kemudian diajarkan secara teori, kemudian mereka juga mengalami, artinya dia punya pengalaman bagaimana membuat berkas, bagaimana membuat berita acara. Tapi begini Bapak, itu memang sangat perlu dan sangat urgent ya. Itu sangat menunjang sekali untuk profil lulusan kan gitu. Nah, bagaimana forum lab hukum ini untuk mensikapi bahwasannya tidak semua, tidak semua anggota yang tergabung itu taruhlah bisa mengelola SDM ya, bisa mengelola SDM ataupun ya mohon maaf anggaran misalkan taruhlah terbatas. Mensikapi itu bagaimana?
Pertama, sebenarnya tinggal kita memerlukan political will aja. Political will, oke. Jadi keinginan serius untuk mengelola political will ini tahu nggak? Saya nggak tahu ini. Ya, saya nggak tahu ini bahasanya tingkat tinggi ini. Ya, political will. Istilahnya kehendak dari pimpinan sendiri sebenarnya untuk mengutamakan bahwa lab itu menjadi yang pertama gini aja ditanamkan, lab itu menjadi sesuatu yang penting bagi anak-anak kita untuk mengalami pengalaman mereka berpraktik praktek hukum acara, berbagai macam hukum acara hukum acara di mereka akan mempraktekkan bagaimana proses beracara kan. Nah, itu yang kemudian perlu kita suguhkan kepada anak-anak kita. Bahkan kemudian beberapa lab itu akhirnya ya ketika kemudian misal ada lab hukum di UAD, ada lab hukum di Unima, ada yang di UMN. Dan itu ternyata jadi kebanggaan, Mas. Labnya tok loh ya. Artinya ruangannya. Itu jadi kebanggaan, membangun percaya diri, masuk. Oh iya, berarti saya akan dididik tenang. Tidak hanya mengawang-awang teori seperti itu. Ya, memang seenggaknya kita mendekatkan apa yang memang benar-benar itu secara di lapangan. Betul. Ini kan untuk labnya, Pak. Nah, apakah menyinggung juga mengenai tenaga pengajarnya ataupun tenaga pengajarnya? Iya, Mas Walik. Jadi yang pertama yang namanya lab kan kudu laboran. Jelas, pasti harus ada laboran. Ada beberapa yang belum ada laborannya. Ini kan satu yang serius ya. Artinya laboran itu orang yang menekuni, menemani, mendampingi bagaimana mahasiswa berpraktek. Entah ada yang menamakan itu sebagai instruktur, asisten, laboran kayak gitu. Iya, kan harus ada itu. Betul. Alhamdulillah kalau seperti di UAD kan sudah ada laboran. Dia training tetap. Artinya dia betul-betul menekuni bidang itu. Nah, harapan kita seluruh laboran PTN. Ya, terutama dalam pengelolaan itu ya. Nah, kemudian pimpinan di tingkat fakultas juga harus legowo. Artinya apa? Artinya mata kuliah praktek peradilan itu harus melibatkan para praktisi. Langsung praktisi. Iya, para praktisi. Gitu ya, kapan lagi mahasiswa bisa berinteraksi dengan kes yang nyata gitu. Iya. Jadi kan kalau dengan praktisi itu kayak ini kasus nyata dihadirkan di kelas gitu loh. Nah, ketika itu maka pengalaman mahasiswa menjadi luar biasa. Maka mau mudah harus legowo. Apa misalnya ya Mas ya, dalam praktek peradilan misal, ya kita harus undang dong hakim, kita undang dong jaksa, kita undang dong penyidik, kita undang dong yang misal taruhlah dalam mediasi, mediator. Walaupun ada juga dosen yang merangkap misal jadi advokat, tidak apa-apa kayak gitu. Tapi itu kan sebagai sarana kita untuk menghadirkan agar mahasiswa itu betul-betul dia bisa diajak dalam dunia hukum itu dia mengalami sendiri gitu loh. Nah, fakultas harus legowo dengan itu. Nah, di beberapa fakultas memang udah menerapkan itu ya. Udah menerapkan itu tuh. Jadi mereka memang ketika praktek peradilan ya melibatkan para praktisi. Gitu. Karena kalau kita bicara praktikum khususnya di prodi hukum ya. Prodi hukum itu kan praktikum itu ya transfer skill ya, skill of knowledge, kemahiran, kemahiran, transfer skill, kemahiran, bahkan karakter, Mas. Maka kita harus pilih praktisi-praktisi yang memang dia punya karakter. Kan disitulah dia kemudian akan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, menanamkan kesungguhan, ketelitian. Misal dalam pemberkasan, kan perlu ketelitian tuh, dan ketajaman dia dalam observasi misal. Dan itu penting. Dan itu di agenda kemarin, Pak. Agenda kemarin itu hal yang semacam ini diputuskan. Diputuskan menjadi program kerja itu untuk bisa menyatukan itu. Misal standarisasi SDM pengelola lab ya. Itu kan dalam rangka kemudian kita menyamakan bahwa minimal lab hukum itu seperti ini loh gitu. Kita punya gambaran kan dengan berbagai macam varian-varian dari fakultas hukum itu. Nah, harapan kita kemudian yuk sama-sama maju nih lab-lab di PTM dan sebagainya. Bahkan kemudian Mas sekarang itu magang
Itu juga banyak juga magang itu yang kemudian ternyata tanggung jawabnya ada di laboratorium. Iya. Ada praktek legal kontrak siapa? Di lab. Praktek parlementarian siapa? Lab. Bahkan kita juga bisa menggunakan praktek praktek tentang peradilan internasional ya. Maka kemudian kita putuskan bahwa minimal satu punya ruang pengadilan. Yang kedua minimal punya ruang untuk mediasi. Itu penting itu, ruang untuk mediasi agar mahasiswa punya itu. Misal kemarin ya kita menyatukan bagaimana sih kalau kemudian kita juga mengadakan pelatihan yang pelatihan singkat ya, misal pelatihan legal opinion. Bisa dong misal kalau misal taruhlah UM Purwokerto yang mengadakan, kita kirimlah mahasiswa yang dari berbagai macam. Iya, kita gitu. Kerjasamanya, kolaborasinya seperti itu gitu. Selama ini kan kita kadang kalau kita mau pelatihan susah dong cari mahasiswa gitu. Padahal enggak ya, aslinya ya. Kalau kita mau kolaborasi, seluruh PTM-PTM itu mengirimkan baik via online maupun online. Pak. Misal itu ya. Pelatihan-pelatihan kecil ya. Mohon maaf, ini saya potong ini. Itu kan tadi kalau nggak salah terjumlah dari beberapa PTM ya. Beberapa PTM yang sekitar 20-an ya. Kalau jumlah seluruh PTM yang ada fakultas hukumnya sekitar ada 43-an. Iya, yang kemarin hadir. Kemarin hadir itu 20-an. Nah, tentunya dong ada yang masih belum belum ikut kan kayak gitu. Nah, untuk menjadi member, ikut join di Forum Lab itu seperti apa? Maksudnya asal kita ikut gabung aja atau gimana kan gitu? Sebenarnya seluruh fakultas hukum PTM itu kita kita langsung lah automatically ya menjadi for lab hukum tadi. Cuman tinggal aktif atau tidak aktif. Nah mungkin ada satu lagi Mas selain berbagai macam pelatihan yang akan kita adakan. Ternyata teman-teman di lab hukum itu juga kangen. Tolong dong nih ada kompetisi yang bisa diadakan oleh lab biar kita ikut selain peradilan semua. Gitu. Iya kayak pelatihan kompetisi mediasi, kompetisi legal opinion gitu. Iya yang kemudian kan kos yang harus dikeluarkan tidak terlalu banyak karena kalau peradilan semua tuh kan rombongan ya Mas. Berapa 18 orang atau sampai 20 orang. Kalau kemudian yang legal opinion kan cuma 2, ada yang cuma 3, ada yang cuma 1. Jadi itu Mas, jadi ada beberapa hal standarisasi tadi, SDM, ada juga standarisasi tentang tata kelola, ada juga standarisasi tentang kurikulum, yang kemudian standarisasi sarana dan prasarana dalam mengelola lab hukum. Pak Mufti. Alhamdulillah, terima kasih sudah dikasih oleh-oleh ini, oleh-oleh dari Mataram Lombok Umat ya, Pak, kan gitu. Tentunya rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan ya, kepada para pimpinan universitas yang sudah mendelegasikan, mengizinkan untuk menghadiri yang tergabung dalam Forum Lab Hukum yang ada di Mataram itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menyatukan misi dan visi untuk lab menstandarkan ya. Untuk membekali para profil lulusannya ilmu prodi hukum masing-masing. Gitu. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup Pak Muti? Kolaborasi antara lab hukum PTM menjadi sesuatu yang mutlak dan juga tadi political will dari pimpinan fakultas untuk membangun lab hukum yang di dalamnya nanti akan penuh dengan mengasah kemahiran, keterampilan mahasiswa dalam praktek hukum itu menjadi sesuatu yang mutlak lah harus kita, atau sesuatu yang wajib harus kita usahakan sekuat tenaga agar lab hukum betul-betul menjadi ruh dari Fakultas Hukum. Yang paling terakhir Mas Solik, ternyata kita mengemban 3 misi Mas Solik. Apa aja itu Pak? Ada pendidikan, ada pengabdian, dan satunya penelitian. Penelitian. Riset. Ini sudah kayak BKD ini. Tidak apa-apa. Insya Allah kita laksanakan sesuai dengan apa yang tugaskan kepada lab hukum ya Pak ya, kepada lab hukum kan kayak gitu. Tentunya kami sampaikan juga kepada para sponsor lah ya Pak Muti ya, para sponsor yang sudah mendukung dan membantu program acara ini yang tetap untuk mengudara begini gitu.
Nah, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mufti. Mudah-mudahan yang belum ikut join dan member Forum Lab Hukum bisa aktif. Nah, kemarin yang di Lampung datang satu. Oh ya. Apa namanya? Kota Bumi. Oh, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ya. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada agenda lagi pertemuan di mana? Ada. Ada ya? Ya, ini nanti kami akan tanggal 8. Tanggal 8 di UMY. Kebetulan Lab Hukum UMY, UM Malang dan juga Unima kumpul. Kita akan merumuskan kemudian menjadi satu keputusan yang sifatnya tertulis hasil dari Rakernas di Lombok kemarin ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses untuk Forum Lab Hukum, sehat terus Mas Pak Mufti ya. Itu tadi perbincangan yang sangat yang sangat saya tunggu sebenarnya hasil dari Pak Mufti itu ya. Kita jumpa lagi di hari, jam, dan yang sama. Akhir kata dari saya bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.